Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan laporan tugas akhir dari mata kuliah Analisis dan Perancangan Berorientasi Objek. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Muhammad Julfikar Fikri, yang kedua ada saya sendiri, Malana Putri Nabila, dan yang terakhir ada Wemalinghut Panrulian Sijabat. Lalu yang pertama akan menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu yang pertama adalah latar belakang. Dengan berbagai kelebihan dan kemudahan yang ditawarkannya, tentunya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja perusahaan. Salah satu keuntungan dari sistem komputerisasi berarti menyajikan informasi secara relevan, tepat waktu, dan akurat. Salah satunya adalah PT Jaya Kusuma yang mempunyai banyak sekali transaksi yang diproses setiap harinya, dan jenis-jenis obat yang dijual maupun di-restock kembali. Adapun data yang harus dikelola antara lain adalah stok obat dan pengeluaran obat atau penjualan obat. Permasalahannya adalah pada sistem pengolahan data pada PT Jaya Kusuma belum optimal dalam aspek akses antar divisi yang membuat tidak optimalnya pengecekan stok obat gudang yang akan dijual. Hal ini membuat beberapa divisi harus menanyakan terlebih dahulu kepada pihak gudang untuk menanyakan ketersediaan barang atau obat. Hal ini menjadi salah satu kendala dari segi waktu yang harusnya di dalam sistem aplikasi tersebut dapat diakses dan diketahui oleh bagian divisi penjualan langsung. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, perusahaan tersebut tidak memiliki aplikasi sendiri dan hanya bermodalkan aplikasi Ecred yang dapat pada platform Google untuk mengelola data. Yang kedua, aplikasi yang digunakan oleh perusahaan tersebut yaitu Ecred. Dengan kata lain, perusahaan tersebut masih menggunakan aplikasi umum dan bukan milik sendiri. Yang ketiga, terdapat beberapa menu dalam aplikasi yang tidak dibutuhkan oleh pengguna. Yang keempat, kurangnya beberapa fitur untuk mengefisiensi pekerjaan dalam pengelolaan data. Dan yang terakhir, kurangnya beberapa fitur yang memudahkan setiap divisi atau bagian posisi perusahaan untuk mengetahui stok jumlah pengeluaran dalam aplikasi sebelumnya. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Peneliti bertujuan untuk membangun aplikasi yang sederhana untuk mengelola data perusahaan dan berfungsi dengan baik sesuai dengan output yang ditampilkan, serta menambahkan akses pengelolaan data ke setiap divisi perusahaan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian tersebut adalah untuk memudahkan pengguna atau user dari PT Jaya Kusuma Subita dalam menjalankan tugas dan pekerjaan dalam mengelola data, baik pemasukan atau penjualan dengan sebuah aplikasi yang sederhana. Selanjutnya ada ruang lingkup. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan Exam dan bahasa pemrograman Java serta MySQL sebagai database servernya. Yang kedua, sistem yang dibuat terdiri dari data obat, data supplier atau penyedia obat, data obat masuk, dan data obat keluar. Yang ketiga, pencetakan laporan meliputi laporan data obat atau stok obat, laporan data supplier atau penyedia obat, laporan data obat masuk, dan data obat keluar. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Untuk pertanyaan yang kita ajukan pada saat wawancara, yang pertama, bagaimana deskripsi singkat tentang perusahaan ini? Mencakup informasi tentang industri, ukuran perusahaan, misi dan lain-lain. Yang kedua, apa kegiatan utama perusahaan ini dan bagaimana proses operasionalnya? Perusahaan ini bergerak di bidang apa? Yang ketiga, bagaimana struktur organisasi perusahaan ini dan bagaimana kolaborasi antar tim yang dilakukan. Selanjutnya, apakah ada alat atau sistem semacam aplikasi tertentu yang digunakan?
Yang kelima, apa platform yang digunakan atau teknologi yang digunakan untuk memudahkan kegiatan perusahaan ini. Selanjutnya, apakah ada kesulitan baik dalam penggunaan aplikasi atau dalam mengelola data dalam tiap produksi atau penjualan? Selanjutnya, apakah perusahaan ini mempunyai aplikasi untuk mendukung serta memudahkan pelanggan atau konsumen dalam melakukan pembelian? Dan yang terakhir, apakah aplikasi yang digunakan pada perusahaan ini hanya untuk divisi tertentu atau semua divisi memiliki akses untuk menggunakannya? Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan perancangan sistem. Di sini ada data barang masuk dan barang keluar. Si pemilik PT dan admin input dapat mengetahui dan mengelola data, sementara admin gudang hanya dapat melihat stok barang di gudang. Lalu, selanjutnya analisis masalah berdasarkan hasil observasi. Berikut beberapa tahap masalah yang dialami pengguna selama menggunakan sistem yang lama. Yang pertama, mengubah data barang memakan waktu lama dikarenakan pengguna diharuskan merubah data per satu item. Yang kedua, terlalu banyak menu yang tidak berguna sehingga interface yang dimiliki cukup sulit untuk dipahami dan terbiasa. Dari analisis masalah tersebut, maka dibutuhkan sistem yang sama dengan sebelumnya akan tetapi memiliki desain interface yang lebih mudah dipahami agar mudah terbiasa dalam penggunanya. Selain itu juga sistem harus dapat mempersingkat waktu dalam perubahan data. Analisis sistem. Analisis sistem merupakan proses memecah sistem informasi yang lengkap menjadi komponen-komponen terpisah dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, peluang, hambatan, dan kebutuhan yang ada, sehingga dapat diusulkan perbaikan yang diperlukan. Untuk memudahkan analisis sistem, terdapat dua jenis kebutuhan yang perlu dipertimbangkan, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional mencakup proses-proses yang akan dilakukan oleh sistem, sedangkan kebutuhan non-fungsional lebih menekankan pada karakteristik dan perilaku sistem tersebut. Untuk analisis kebutuhan sistem yang lama, yang pertama adalah stepnya login, yang kedua import database, yang ketiga menyimpan, menghapus, dan memperbarui data barang per item. Lalu yang keempat, mencetak laporan pembelian dan penjualan berdasarkan filter segala aspek. Lalu yang kelima, membuat faktur pembelian dan penjualan. Yang keenam, menyimpan data pelanggan. Untuk sistem yang barunya, hampir sama. Yang pertama itu login, cuman yang kedua dia tidak melakukan import database. Lalu yang ketiga, sistem yang baru menyimpan, menghapus, dan memperbarui data barang atau bulking update atau yang bisa disebut update dalam skala besar berdasarkan format yang ditentukan. Yang keempat, mencetak laporan pembelian dan penjualan berdasarkan filter segala aspek. Yang kelima, membuat faktur pembelian dan penjualan hampir sama. Yang keenam juga menyimpan data pelanggan. Lalu selanjutnya analisis kebutuhan non-fungsional. Analisis kebutuhan non-fungsional terbagi menjadi dua kategori, yaitu analisis kebutuhan perangkat lunak dan analisis kebutuhan perangkat keras. Tujuan dari analisis kebutuhan perangkat keras adalah untuk mempermudah proses perancangan dan implementasi dalam pengembangan sistem. Analisis kebutuhan perangkat lunak disarankan minimal mempunyai perangkat sistem operasi Windows 7, lalu mempunyai RAM 2 GB, mempunyai disk yang mempunyai space tersedia 1 GB minimal, dengan prosesor Intel Gen 1. Lalu untuk hardware-nya, si software pendukung, kita memakai NetBeans dan SAMPP. Oke, next. Ini untuk tabel kebutuhan non-fungsional. Lalu analisis kebutuhan fungsional. Analisis kebutuhan fungsional merupakan gambaran dari proses-proses mengenai sistem yang berjalan pada sistem pendataan dan pencetakan. Pada dasarnya sistem ini melakukan penyimpanan data pelanggan, barang, pembelian, dan penjualan yang mana pada setiap data dapat kita edit ataupun harus menggunakan aplikasi, dan aplikasi ini dapat membuat invoice serta laporan. Untuk diagram perancangan sistem, setelah menganalisa
berbagai kebutuhan aplikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan perancangan aplikasi. Dalam perancangan akan mencakup alur kerja sistem dan pembuatan model menggunakan UML atau Unified Modeling Language yang terdiri dari diagram use case skenario, activity diagram, sequence diagram, class diagram. Selain itu, akan dilakukan perancangan antarmuka pengguna dengan membuat mockup dan struktur menu yang sesuai. Use case diagram. Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan atau behavior sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam informasi dan siapa yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Gambar di bawah merupakan use case diagram aplikasi sistem ini. Untuk use case-nya bisa dilihat use case diagram PT Jaya Kusuma Subita untuk penjelasannya. Pada gambar sebelumnya atau gambar di atas, setiap kegiatan yang dilakukan oleh admin gudang, admin input, dan pemilik PT diharuskan login terlebih dahulu. Kemudian, untuk pembelian barang oleh customer, harus dicek ketersediaan stok oleh admin gudang. Jika barang tersedia, maka akan disiapkan dan dibuatkan fakturnya. Kemudian akan dikirimkan barangnya. Untuk pengadaan barang, dilakukan pengecekan stok terlebih dahulu oleh admin gudang, yang mana supplier akan menyiapkan barang jika ada permintaan penggandaan barang dari admin gudang, yang disertai dengan surat penggandaan barang. Untuk kelola data barang, kelola data pelanggan, dan kelola data supplier dilakukan oleh admin yang diharuskan login terlebih dahulu. Pemilik PT dapat melakukan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh admin input dan admin gudang, atau bisa dibilang aksesnya dapat. Untuk selanjutnya, activity yang berjalan. Activity login. Yang pertama, user akan membuka aplikasi seperti biasa. Lalu, sistem akan menampilkan halaman login. Untuk selanjutnya, sistem akan mengarahkan ke user untuk memasukkan username dan password. Lalu, akan terjadi validasi. Ketika password salah, akan kembali lagi untuk menampilkan halaman login. Kalau benar, maka akan menampilkan halaman utama atau yang bisa disebut beranda. Untuk kelola barang keluar activity diagram. Yang pertama dari customer, membuatkan surat pengajuan barang, lalu admin input akan menerima surat, lalu sistem akan mengecek stok, ketika ada, maka input barang keluar, si admin akan menginput barang keluar, si sistem akan menyimpan data barang yang keluar, selanjutnya akan pergi ke admin gudang untuk memproses dan menyiapkan barang. Lalu, admin gudang akan mengkonfirmasi ke pengirim barang untuk mengirimkan barang ke customer. Dan kalau customernya barangnya sesuai, maka prosesnya akan selesai. Nah, untuk sistem ini akan menyimpan data barang keluar, serta mencetak laporan, dan laporan ini akan diterima oleh sang pemilik. Lalu proses akan selesai. Untuk kelola barang masuk activity diagram, yang pertama itu dari admin gudang. Admin gudang akan menginput, lalu sistem akan mengecek stoknya apakah ada atau tidak. Kalau stoknya aman, lalu proses akan langsung mengirimkan, atau bisa dibilang ready, dan langsung bisa diproses untuk penjualan. Kalaupun stoknya menipis, maka sistem akan memberikan perintah untuk membuat penggandaan barang, lalu ke supplier, dan supplier akan mengirimkan barang dan faktur. Jika barang sesuai dari supplier, maka admin gudang akan menginputkan barang ke admin input, memberitahukan kepada admin input untuk menginputkan barang, sistem akan menyimpan data barang masuk, lalu mencetakkan laporan baru selesai. Kalau tidak, maka kalau barang tidak sesuai apa yang diminta admin gudang, maka di-return. Selanjutnya, kelola data barang, pelanggan, dan supplier activity diagram. Yang pertama, admin input akan menginputkan data. Jika data itu ada, dan jika data itu ada, maka akan terjadi proses update data. Si sistem akan memproses update data. Jika tidak, akan ada penyimpanan data, lalu selesai. Lalu untuk
Admin dapat memilih data untuk dihapus, lalu sistem akan menghapus data, lalu selesai. Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang login sequence diagram. Di sini ada aktor user, kemudian ada view login, lalu yang selanjutnya ada controller system, dan yang terakhir ada model database. Di sini user dapat mengakses halaman login, kemudian halaman login sebagai view akan menampilkan halaman login. Lalu yang selanjutnya user akan menginput username dan password, kemudian sistem akan mengecek username dan password. Lalu sistem ini akan mengambil data ke database. Jika datanya sesuai, maka akan dikirim data untuk menampilkan halaman berdasarkan level. Jika tidak sesuai, maka akan menampilkan input tidak sesuai. Kemudian jika sudah login, maka user dapat melakukan logout. Jika user melakukan logout, maka sistem sebagai controller akan memerintahkan untuk menghapus chat yang ada. Lalu halaman login ini akan ditampilkan kepada user. Yang selanjutnya ada sequence diagram untuk data barang. Di sini sama untuk aktor, kemudian model view dan controllernya. Hanya saja yang berbeda adalah view-nya yaitu halaman barang. Di sini user melakukan login dulu sebagai level admin ataupun pemilik ataupun admin gudang. Admin di sini ada dua, admin gudang dan admin input. Nah, jika sudah melakukan login, maka otomatis halaman barang ini akan mengambil data dengan cara memerintahkan kepada sistem untuk mengambil data barang. Sistem ini akan memerintahkan kepada database untuk mengirim data. Nah, jika sudah ada datanya, maka sistem ini akan menyuruh halaman barang untuk menampilkan data barang. Jika sudah login, maka user memiliki opsi pilihan untuk menambah data, hapus data, ataupun edit data, dan logout. Untuk tampil data, untuk tambah data maksudnya, user di sini akan mengklik tombol tambah data, maka halaman barang ini akan memerintahkan kepada sistem untuk mengolah data yang sudah diinputkan oleh user. Nah, jika sudah seperti itu, maka sistem akan memerintahkan untuk insert data atau simpan data ke database. Jika berhasil, maka akan ditampilkan berhasil. Jika tidak berhasil, maka akan menampilkan tidak berhasil. Untuk selanjutnya ada hapus data. Hapus data, halaman barang akan mengirim ID data, kemudian sistem akan memerintahkan eh, untuk menghapus data berdasarkan ID. Jika berhasil, maka akan menampilkan berhasil. Jika tidak, maka akan menampilkan tidak. Kemudian untuk selanjutnya yang edit data, di sini halaman barang akan mengirim data kepada sistem, kemudian sistem akan memerintahkan untuk mengupdate. Jika berhasil, maka seperti tadi, eh, tambah data dan hapus data, yaitu menampilkan data berhasil diedit. Selanjutnya, jika user mengklik logout, maka halaman barang akan memerintahkan kepada sistem untuk mengclear cache. Selanjutnya, sistem akan memerintahkan kepada halaman barang untuk menampilkan halaman login. Untuk selanjutnya ada data pelanggan sequence diagram. Di sini hampir sama seperti data barang tadi, yang menjadi pembeda adalah hanya pada bagian view-nya. Untuk data supplier juga sama, yang menjadi pembeda adalah halaman supplier sebagai view dan pada database. Kemudian data akun juga sama,
Selanjutnya ada kelas diagram. Di sini ada beberapa tabel. Yang pertama ada akun, kemudian gudang, input, pemilik, penjualan, barang, pembelian, pelanggan, dan supplier. Untuk akun sendiri di sini memiliki 3 kelas turunannya ya. Mengapa demikian? Karena dari tabel akun ini terdapat 3 panah yang mengarah kepada gudang, input, dan pemilik. Artinya bahwa gudang ini memiliki sifat penurunan dari akun, yaitu ID, nama, dan level. Kemudian pada tiap kelas turunannya ini memiliki metode yang berbeda-beda. Contohnya di sini gudang memiliki metode lihat, kemudian input memiliki metode edit tambah, hapus, lihat, dan laporan. Untuk pemilik, metode yang dimiliki sama dengan input. Lalu selanjutnya di sini gudang memiliki panah yang tidak ada, yang hanya garis saja. Artinya bahwa gudang dari sini bisa mengakses ke tabel yang dituju. Dan yang terakhir ada panah yang berbentuk jajar genjang pada ujungnya. Artinya bahwa antara tabel yang satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan data. Kita ambil contoh di sini penjualan kepada pelanggan, yaitu pada tabel penjualan di sini ada yang namanya ID pelanggan. Jadi tabel penjualan ini membutuhkan ID dari ID pelanggan. Sama seperti pembelian, di sini ada ID barang. ID barang ini diambil dari ID yang ada di barang. Kemudian untuk supplier, ID supplier yang ada di tabel supplier ini akan diambil oleh ID supplier yang ada di tabel pembelian. Untuk metodenya di sini di tabel barang ada metode hitung harga jual untuk menghitung harga jualnya. Mungkin itu saja dari kelas diagram. Selanjutnya ada mockup. Di sini ada login, di mana user hanya dapat melakukan login saja. Selanjutnya ada halaman barang. Di sini halaman barang kita bisa tambah data, ubah data, dan hapus data. Kemudian di sini ada tombol upload data dan lihat laporan. Untuk upload data, dikarenakan ini merombak aplikasi sebelumnya, yaitu ketika akan mengubah data harus mengubah satu per satu itemnya. Nah, maka di sini diadakanlah upload data yang memiliki format tabel Excel. Jadi ketika diupload data, otomatis data yang ada di dalam format Excel itu akan mengupdate ataupun menambahkan kepada data barang yang ada di sini. Kemudian untuk laporan di sini kita dapat melihat laporan dengan berbagai macam filter. Selanjutnya ada PPN dan keuntungan. PPN di sini berfungsi untuk menghitung harga modal untuk ditambahkan nantinya untuk harga penjualan. Kemudian untuk keuntungan juga sama seperti PPN, 25% ini akan dikalikan kepada harga modal yang sudah diberi PPN tadi. Untuk harga jual adalah harga yang sudah dihitung dari persentase keuntungan tadi. Selanjutnya ada halaman penjualan. Di sini ada drop down customer, barang, kemudian ukuran faktur, dan nomor faktur. Fungsinya adalah customer ini otomatis akan mengambil data dari data customer, maka akan ditampilkan nama perusahaannya. Kemudian untuk barang juga ini akan mengambil data dari data barang, kemudian yang ditampilkan adalah data barangnya. Jika barangnya masih ada stok, maka akan ditampilkan di drop down ini. Untuk nomor faktur ini adalah
keseluruhan dari nomor faktur yang telah dibuat. Kita bisa loncat ke sebelumnya ataupun ke yang paling baru. Jika kita loncat ke yang sebelumnya, maka kita akan mengedit faktur tersebut untuk mengubah statusnya dari belum lunas kepada lunas. Untuk ukuran faktur, di sini kita bisa milih sesuai ukuran kertas, yaitu faktur yang kecil dan faktur yang besar. Kemudian untuk mencetak, ini adalah untuk mencetak fakturnya. Dan ini tanggal untuk mengambil tanggal hari ini. Di sini ada tombol tambah, yaitu untuk menambahkan barangnya ke dalam faktur. Kemudian di sini ada tombol hapus juga untuk menghapus barang yang ada di dalam fakturnya. Selanjutnya ada ke halaman pembelian. Halaman pembelian sama seperti halaman penjualan, yang menjadi pembeda adalah drop down customer diganti menjadi drop down supplier. Kemudian selanjutnya ada halaman akun. Di sini yang bisa mengakses hanyalah pemilik saja. Untuk tabel penjualan dan pembelian itu yang bisa mengakses hanya admin input. Kemudian untuk tabel barang yang bisa mengakses adalah seluruhnya, yaitu pemilik, admin input, dan admin gudang. Lalu untuk customer ini bisa dibuka oleh admin input dan pemilik. Di sini ada kredit. Kredit itu untuk halaman customer adalah hutang dari customernya kepada perusahaan kita. Kemudian yang halaman supplier, untuk kreditnya adalah kredit kita kepada perusahaan supplier. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.